Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Farizal dari kelas KA31. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara kerja algoritma K-means pada data mining. Untuk pengertian K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. K itu sama dengan jumlah cluster dan means adalah rata-rata atau disebut juga centroid dan dilambangkan dengan segitiga. Jadi artinya rata-rata tiap cluster. Nah, untuk tahapan K-means satu dimensi pada data customer yaitu yang pertama, simplifikasi tabel data ke dalam grafik umur, di mana setiap titik mewakili satu customer. Nah, yang kedua, tentukan angka K, yaitu jumlah klaster yang diinginkan. Misalnya dipilih 2 klaster, yaitu K sama dengan 2. Yang ketiga, perkirakan means atau centroid dari 2 klaster tersebut. Misalkan untuk C1 sama dengan 20 dan C2 di 40. Kemudian yang keempat, hitung jarak antara setiap angka dan sentroid yang ada, dan kelompokkan angka tersebut pada sentroid yang terdekat. Misalnya jarak antara angka 14 dengan C1 adalah 6, sedangkan angka 14 jaraknya dengan C2 yaitu 26, sehingga angka 14 akan dikelompokkan pada klaster pertama yaitu C1. Nah, lakukan hal yang sama pada sisa angka yang ada. Nah, yang kelima, setelah terbagi menjadi 2 kelompok, hitung kembali min untuk tiap klaster dan geser posisi sentroid ke min tersebut. Jadi C1 sama dengan 22,33, C2 sama dengan 49,86. Yang keenam, lakukan kembali langkah 4 sampai 5 menggunakan sentroid yang baru. Jadi langkah-langkah yang sebelumnya, langkah 4 dan 5 itu dilakukan kembali. Kemudian yang ketujuh, sampai sentroid tidak bergeser lagi, maka sudah melakukan clustering dengan benar. Nah, untuk contoh implementasi K-means dalam bahasa Python, yaitu data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data air quality yang diambil dari link tersebut. Data ini berisi respon dari perangkat multisensor gas yang digunakan di lapangan di kota Italia. Rata-rata respon setiap jam dicatat bersama dengan referensi konsentrasi gas dari penganalisa bersertifikat. Yang pertama, input library yang dibutuhkan. Nah, untuk menjalankan script berikut, kita memerlukan library pandas, numpy, matplotlib, dan scikit-learn. Kemudian yang kedua, masukkan data yang akan dikelompokkan. Setelah mengimpor semua dependensi yang diperlukan dalam tutorial ini, selanjutnya kita akan membuat dataset. Yang ketiga, hilangkan variabel yang tidak perlu. Kali ini gunakan variabel nmhc dan rh sehingga hilangkan variabel yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, pre-processing data. Kali ini gunakan variabel nmhc dan rh sehingga hilangkan variabel yang tidak dibutuhkan. Kita dapat melihat bahwa tidak semua nilai fitur bertipe sama. Beberapa dari mereka adalah angka dan beberapa dari mereka tidak. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan mengumpankan semua data numerik ke model. Mari kita lihat tipe data dari berbagai fitur yang dimiliki. Nah, di sini dapat dilihat ya. Nah, kemudian dapat dilihat berdasarkan output di atas, kolom yang digunakan mmhc dan rh bersifat numerik nih.
Yang kelima, visualisasi data. Visualisasikan data yang ada dengan plot poin-poin dan periksa apakah kita dapat melihat kelompok manapun dengan sintaks seperti berikut, sehingga didapatkan hasil visualisasi data seperti gambar berikut. Yang kelima, buat klaster. Untuk membuat sebuah K-means, klaster ikuti langkah berikut ini. Menentukan variabel yang akan dikelompokkan. Di sini variabel yang akan dikelompokkan adalah variabel NMHC dan variabel RH. Setelah itu, mengubah variabel data frame menjadi array sebelum menentukan nilai K. Kemudian, menstandarkan kembali ukuran variabel array. Setelah itu, menentukan dan konfigurasi fungsi K-means. Sintaks berikut ini merupakan sintaks untuk mengelompokkan data menjadi 5 klaster. Menentukan nilai K klaster dari data. Kemudian, menampilkan pusat klaster. Untuk melihat pusat klaster, ikuti langkah berikut ini. Print K-means cluster centers. Kemudian menambahkan kolom klaster dalam data frame retail. Setelah itu, memvisualisasikan hasil klaster dengan script seperti berikut ini, sehingga didapatkan hasil output seperti gambar berikut. Nah, dalam kasus ini, respon NMHC dan respon RH dari perangkat multisensor gas yang digunakan di lapangan di kota Italia terdapat 5 klaster dan terdapat 5 titik ditampilkan dengan warna merah yang menjadi pusat data setiap klaster. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.